lagi Ustaz, berdiri lagi 2 rakaat di salat Isya. Tapi kan dalam hati juga. Ya, Tunggu dulu. Maksudnya bagaimana Pak? Kita ini kan salat Isya, tiba di masjid. Itu berjamaah di masjid. Iya, salat Isya. Tapi saya ingat salat maghrib. Kita niatnya salat maghrib. Iya. Nah. Sebentar saya mau ikut imam. Jadi salat Isya. kesimpulan pertama, boleh kita berbeda niat dengan imam. Ya itu ya. Jadi imam niat salat Isya, kita niat maghrib. Kenapa kita salat maghrib? Karena kita belum salat maghrib. Ya. Nah, tiba di masjid itu orang Isya, jamaah Isya. Ya, baik. Nah, ikut berjamaah itu perintah Ya, karena ada keutamaannya. 27 bisa begitu. imamnya Isya. Saya maghrib. Padahal itu berjamaah. Oh ya, tapi pada saat jadi kita salat maghrib 4 rakaat. Saya anggap 3 rakaat. Kita anggap 3 rakaat, tapi yang dilakukan yang dilakukan imam itu 4 rakaat. rakaat kita. Saya kok anggap 3 maghrib. Kenapa 3 maghrib? Setelah 3 maghrib itu kok anggap selesai rakaatnya saya. Imamnya kan masih berdiri. tapi kita Iya. assalamualaikum. Jadi rakaat keempat, saya hanya mengikuti gerakan imam. Apa lakukan imam 2 gerakan, cuma sudah diam karena saya hanya menunggu tahiyat akhir untuk menyelesaikan salat maghrib. Terus Jadi tahiyat kita juga baca tahiyat. Baik tahiyat kan di rakaat di setelah tahiyat imam karena saya kok anggap tahiyat untuk Karena kita belum tahiyat di rakaat ketiga. Ah iya, baik. Rakaat ketiga. Adapun ini mengikut imam karena mengikuti saja gerakan imam untuk menunggu tahiyat akhirnya imam. Saya ikut tahiyat untuk tahiyat rakaat ketiga. Begitu. Artinya keputusan darurat itu ambil di situ. Keputusan darurat tak? Iya pada saat itu karena tidak ada ilmu kumiliki di situ. Tidak ada ilmu. Iya tidak ada ilmunya sementara saya belum salat maghrib. Ya ilmunya yang kudapat di situ makmumnya imam bisa berbeda niat. di mana bedanya? Di Ustaz. Ustaz. Ya persis Isya. Itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Imamnya salat Isya, saya berniat salat maghrib. Iya, jadi kemarin ya. Rakaatnya. Terus sudah salah 3 rakaat kan rakaat keempat imam berdiri. Saya ikut berdiri tapi sudah tidak mau baca lagi karena saya menganggap sudah selesai rakaatnya saya, jadi saya hanya mengikuti imam saja, tidak ada baca. Ada pun tahiyat menganggap menutup ini rakaat ketiga itu tahiyat ada jadi bangka baca di saat tahiyat akhir karena tahiyatnya untuk rakaat ketiga. Bisakah orang menyalahi imam pas sebagai makmum? Tidak bisa, harus mengikuti imam sampai selesai. Ya, ada yang membolehkan. Oh ada, tidak enak juga kalau saya begitu, kalau saya di depan masa mau duduk. Bukan begitu maksudnya. Apa yang menyebabkan orang bisa menyalahi imam? Iya. Yang menyebabkan orang bisa menyalahi imam apabila imam itu melakukan kesalahan. Iya, melakukan kesalahan. Ya, jadi imam itu melakukan kesalahan artinya dia lupa. Misalnya dia kira sudah rakaat keempat. Tapi bisa diingatkan di situ. Ya, setelah diingatkan. Jadi orang salah itu diingatkan dulu. Subhanallah. Ya, Subhanallah. tidak pedulikan ini. Subhanallah, tapi tidak dipedulikan. Maka kita jangan ikuti yang salah. Iya. Ya, jadi kita ikuti. Kita ikuti. Kalau dia sudah ini toh, jadi itu boleh. Baik. Untuk kasus itu saya sudah bahas di TikTok saya kemarin. Oh, ya. Ya, jadi di kemarin itu di live saya bahas itu tentang persoalan salat safar ya, jamak kasar, salat jamak, salat kasar. Kan ada salat jamak, ada salat kasar, ada jamak kasar. Kalau dua-dua ini anggap seperti dengan maghrib dan juga kasar atau jamak namanya? Jadi jamak itu namanya jamak takhir. Oh, kasar apa ya? Kalau kasar tetap 4-4. Jamak kasar. Kalau jamak digabung. Jadi tidak 4 rakaat, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Itu kasar. Itu jamak. Oh, jamak. Ya, jamak takhir namanya, dilaksanakan di waktu isya. Iya. Ya, tapi kalau kita tidak terhalang dengan sholat berjamaah,
maka tetap urutannya maghrib dulu baru isya. Iya, kita urutannya begitu. Nah, maghrib dulu baru isya. Iya. Nah, itu urutannya. Nah, itu yang makna itu saya. Nah, kalau kita berada dalam kondisi sendirian. Oh, sendirian. Nah, sendirian. Iya. Atau begitu. Atau dalam keadaan kelompok tak sendiri. Iya, kelompok sendiri. Iya, kelompok tersendiri. Iya. Nah, kalau kita berada di jamaah isya yang kita dapati Seperti tadi malam, pada kasus saat itu. tadi malam kasus itu, kita belum sholat maghrib, Iya. lalu kita dapati jamaah sholat isya. Iya. Nah, kita mau ikut berjamaah sholat isya, Iya. maka kita tetap sholat isya. Niat Isa juga. Niatnya isya. Iya. Nanti sesudah baru kita sholat maghrib. Berapa rakaat? Tetap 3 rakaat. Bukan 2. Bukan 2, karena yang bisa disingkat hanyalah yang 4 rakaat. Itulah salah kasar namanya. Cara aku itu juga karena yang saya kerjakan dua. Ini bukan maghribnya tapi Isa. Karena maghribnya itu kau ambil jadi berjamaah Isa. Tapi kita ikut 4 rakaat. Iya. Ya itu 4 rakaat namanya. Tidak, saya kukuli. Nah, itu 3 rakaat. Ada pun yang terakhir itu 1 rakaat. Tidak bilang-bilang maksudnya. Itulah menurut tak, dan itu menurut tak yang tidak memiliki ilmu. Iya. Sekarang Keputusan darurat. bukan begini. Sekarang saya sudah diperbaiki. Tuntunannya itu, kalau kondisi seperti itu, maka kita tetap sholat isya dulu. Mengikuti imam. Mengikuti imam. Rakaat. Itulah hadis, itulah yang berkesimpulan bahwasanya boleh mendahulukan isya baru maghrib. Yakni pada saat kita mau mendapatkan jamaah, pahala jamaah, dan waktu mungkin itu jamaah isya, salat isya, maka kita tetap salat isya 4 rakaat. Niat. Kenapa harus 4 rakaat? Pas apa tidak boleh 2? Karena mengikuti imam. Iya. 4 rakaat imam, maka ikuti 4 rakaat. Itu model tak itu yang kita lakukan itu model yang tidak ada tuntunannya. Iya. Itu satu. Jadi nanti sesudah itu baru kita sholat maghrib. Oh, sama gitu. Tinggal 3. Langsung berdiri kasih 3. Iya, jadi kita bergeser ke tempat yang lain atau berdiri di tempat jeda, ambil ikamat dulu. Iya. Ikamat untuk diri kita tentu lompol ke ikamat tak. Iya. Kalau kita kasih besar ikamat itu berdiri semua, lain bilang salah apa ini? Jadi tetap 3 rakaat Tetap 3 rakaat sholat maghrib, tapi kita ikut sholat isya. Iya, Itu iya. boleh. Oh, boleh. Itu boleh. Andaikan misalnya kita sholat maghrib, lalu kita ikut berjamaah sholat maghrib, nah kita masih di perjalanan, belum sampai di rumah tak. Iya. Kita masih boleh menjamak kasar namanya. Itulah jamak kasar. Iya. Dijamak dan dikasar. Iya, artinya di waktu maghrib ini. Di waktu maghrib. Iya. Tapi maghrib tetap duluan. Ini kan berjamaah maghrib. Iya, ikut jamaah maghrib 3 rakaat. 2 rakaat Isa. Baru tinggal 2 rakaat isya. Iya. Saya misalnya. Walaupun tempatnya di dekat rumah, misalnya di masjid itu, anggaplah di situ. Iya, seperti di masjidku. Iya. Di maghrib. Biar juga di Masjid Agung Sungguh Minasa kita belum pergi sampai di kampung tak. Iya, belum pakai sampai Iya. di rumah. Belum sampai di rumah tak. Iya, nah, maghrib di situ. Maka tetap jamak kasar boleh. Iya. Walaupun sebentar waktu isya itu masih ada. Salah Iya. kemarin. Waktu isya masih ada toh? 3 memang saya kasih tahu memang kenapa kita kasih 2 tak kan singgah di situ belum pakai anu saya tunggu teman jadi ada imam Iya. ada isam langsung sah tinggal kita salam dengan kasih Iya. Berapa saya rakaat? bilang langsung 2 rakaat saya bilang 3 memang 2 ada kasus dan tidak saya bilang kecuali Isa Ya. 2 Jadi seharusnya 3 2 Tidak pernah lagi. saya bilang karena kita 2 3 saya kira pengalaman ya, jadi Jadi saya juga. sholat yang bisa dikasar itu kan 3. Duhur, asar, isya. Iya. Bisa disingkat menjadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maghrib tidak bisa. Subuh dengan maghrib tidak bisa kutu. Hai, 2 rakaat campur selama berpikir turis ya, kak. Masa subuh mau dikasar 1 rakaat saja? Nah, kalau maghrib mau disingkat, kalau mau maghrib mau disingkat lagi berarti 1,5 rakaat. Saya bilang, wih, Isa biasa itu disingkat jadi 2 rakaat.
Nah kita sudah salah Kalau Isa. saya nanti saya ceritanya. Wah, itu saya. Inilah itu cerita. Itu iya. Ah, itu ya. Astagfirullahaladzim. Hanya ilmu. Apalagi. Beliau tetap sholat isya dulu. Sholat isya, ikut berjamaah sholat isya, tapi niatnya maghrib. Lalu yang dia anggap dirinya dia sholat maghrib, tapi tetap 4 rakaat. Baik satunya tidak baca-baca. Mana caranya? Saya jangan ini rakaat keempat baca-baca karena sudah selesai rakaat Nah dia tidak Iya. tahiyat 3 kali. Hanya emang ikut tahiyat karena baru ikut tahiyat dan sudah 3 rakaat ini maghrib. Sebenarnya lebih ada yang pernah berpendapat itu dibenarkan pada tahiyat pertama di salat isya kita ikut mengkasar. Jika kita mengkasar, jadi beri salam bagi kita di situ. Lalu kita berdiri, salat berjamaah maghrib, tapi tambah 1 rakaat. Jadi 3, itu lebih ada. Lebih ada. Kalau tinggal kita selesai berdiri, tinggal kita imam dia kalau belum duluan. Cocok. Jadi kita peserta itu apa yang kita lakukan itu tetap dibenarkan oleh Allah, diterima karena kita belum tahu. Ya, belum tahu ilmu. Beliau juga ini belum tahu. Jadi disingkat di maghrib Saya kira dia tahu Jin itu sudah Pak. Saya kasih tahu. Wah Jin, 3 rakaat itu kan 2. Dia bilang tidak 2 Jin. Saya bilang. Sama misalnya saya bilang nggak pernah ya. Memang itu tidak bisa dikola dia. Saya bilang ini tidak biasa di jamaah takhir ini dia ini. Kalau dari Cirebon di Cirebon kalau dari atas di tempat makannya satu-satu di bagian mana? Tempat makan apa? Tempat makannya pas sopir-sopir karena di Kumba, bawa dari atas. Di kota. Iya. Ya, Di mana makan itu? Ada kiriman untuk jemputin, ada di Cirebon orangnya. Bisa lagi beli di depan makan. Kok masih jenis ponto saja? di sini lah begitu itu semua. Jadi saya ulangin ini toh. Jadi boleh jadi sholat itu kalau kondisi seperti itu itulah yang dibolehkan, ada sunnahnya mendahulukan isya baru maghrib karena kita ikut sholat berjamaah isya sementara tempat mukimnya orang sementara kita belum salat maghrib. Tapi tidak boleh dikasar, semuanya dijamak karena ikut maghrib isya 4 rakaat dengan imam ikut imam toh. Nah, itulah pilihannya ada mau jamak mau kasar. Nah, terus kalau itu memungkinkan untuk dikasar maka itu dikasar kalau kita sendiri yang bikin jamaah dengan rombongan kita atau kita sendirian. Seperti saya tadi malam karena saya sholat di rumah bersama dengan nyonya dan nyonya juga kan jamaah takhir. Belum bisa sholat maghrib dia. Maka saya tidak boleh mengkasar karena tiba di rumah. Tiba di rumah. Ya. Tetap maghrib 3 dan baru isya 4. Ya. Jadi kalau sebelum kita berangkat dan kita masih di rumah, maka itu dijamak, sholat jamak namanya. Digabung misalnya kita kemarin berangkat, saya misalnya berangkat kan jam 2. Maka saya itu menjamak sholat. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Di waktu yang sama. Di waktu duhur, jamak takdim namanya. Itu di rumah. Sebelum berangkat. Tapi kalau saya sholat asar di Bontonompo, karena misalnya kemarin itu saya sudah sholat duhur, lalu saya tidak ambil asar. Baru saya berangkat. Nanti di Takalar baru singgah mobil itu sholat asar. Di sana sebenarnya saya sudah bisa mengkasar sholat asar cuma ambil 2 rakaat. Kalau saya sholat sendiri atau bersama dengan rombongan saya, cuma karena pada saat itu dilaksanakan sholat asar berjamaah, saya ikut sholat berjamaah untuk dapat pahala jamaah. Tapi saya tidak mengkasar, saya tetap sholat seperti biasa. Itu boleh. Karena hukum daripada menjamak dan mengkasar adalah hukum kebolehan. Tapi kenapa dia menjadi muakkadah penting? Karena itu adalah hadiah dari Allah.
lebih bagus kita mengambil hadiah Allah yang diberikan kepada Allah daripada sholat sesuai dengan kemampuan tak. Makanya sholat kasar itu penting. Bahkan ada ulama yang mengatakan wajib mengkasar kalau berada di tempat lain dari luar kampung tak. Seperti kemarin kita berada di Bulukumba, maka selama kita berada di Bulukumba maka kita mengkasar walaupun kita lebih dari 1 minggu, 10 hari, 1 bulan. Kalau tidak bermalam, kalau tidak menetap menjadi penduduk di kampung itu. Oh, bukan 3 hari, biar 30 hari. Biar 10 hari, yang penting kita tidak berniat mukim Iya, mungkin. di tempat itu. Biar 2 minggu bisa. Biar 2 minggu, misalnya kita penelitian. Iya. Penelitian Memakan waktu sampai 3 memati minggu. sampai 3 minggu, maka selama itu kita cuma 3 kali sholat. Iya. Subuh, duhur atau asar dengan maghrib atau isya 3 kali Iya. lagi. Meskipun nih, umpamanya ada masjid kayak kemarin ada dekat di masjid di situ. Iya, Waktu biar Ronta ini bisa salah azan. memang bisa ji. Kan biar juga di rumah kan bisa jadi sholat, tidak mesti harus masjid kan. Bisa aja, artinya bisa aja ini sholat maghrib, sholat ini 5 kali setelah tiba di tempat itu. Iya. Biar juga tidak di masjid, tidak harus ada masjid. Di rumah juga bisa sih salat toh. Tapi Allah memberikan hadiah untuk kita. Ada hadiahnya di. Ya. Itu salah Isa. Karena kita sudah berada di waktu Isa. Salah Isa mikir dulu. Coba Kalau waktu Isa nih. Ya. Coba kemarin. Itu salah Isa. Berarti kan salah maghrib. Iya. Itulah ceritanya ini. Kalau berjamaah begitu. Kalau kita dapat di masjid. Kalau dapat di masjid berjamaah. Tapi kalau Kalau kita di salah masjid. sendiri tidak begitu nih. Ya, tetap didahulukan yang dahulu. Iya, dahulukan kalau salah sendiri. Iya. Ya. Kalau Misalnya bisa kalau dengar itu. bisa kita belum bisa maghrib, nggak bisa, tapi sendiri Ji. Tetap kita harus kerja itu maghrib dulu. Nggak bisa. Ya, betul. Kalau sendiri atau berarti dalam kelompok yang sama. Ya. Kecuali kalau ikut berjamaah. Seperti pas apa? Seperti kita kemarin. Kita kan ikut Isya dulu. Iya. Tetap sholat Isya. Iya salah Isa. Nanti sesudah sholat Isya baru ambil Sama maghrib. Tiga. 3 rakaat. Kenapa 2? Saya kira pengalaman Ji. Jadi sesuai nih. Tetap jamaah. Kalau saya lembar nulisan ini terjadi, saya bilang, ku kesam. 3 sebetulnya kenapa 2 dalam meme biasa gitu. Saya bisa Ji biasa kalau Ya, saya begitulah sama jadi. mati saya tidak ada. Mati. Saya didukung itu Bapak Jamaah itu. Saya bilang saya tahu saya ini. Nah, kenapa saya 4 rakaat adalah karena pertama ikut ambil faedah jamaah. Nah, yang kedua harus ada ketaatan ikut kepada imam. Nah, kenapa kita harus sholat Isya? Karena ikut ke imam. Itu ke imam. Pada waktu itu dan tidak bisa disingkat itu jadi 3 rakaat kita itu. Tapi andaikan sholat duhur, toh Iya. duhur jadi dengan asar yang mau kita jama atau kita kasar di tempat tertentu, Iya. di tempat musafir tak, maka orang sholat asar kita tetap niatnya sholat duhur Sama ya lu kan? karena sama rakaatnya. Oh iya sama. Ah. Juga bisa tidak sama rekannya, tidak bisa lain beda. Iya, begitu. Bisa kita berniat duhur di situ. Karena sama rekannya. Iya, seperti itu. Sama dengan ini. Kita masbuk. Ada nih orang berjamaah. Iya. Tapi kan dia ini orang sudah safar. Artinya mundur nih sholat Isya mi dia. Iya. Dia sholat Isya mi. Nah kita baru datang untuk sholat maghrib. Kan di waktu maghrib ceritanya. Iya. Oh, iya. Nah di waktu maghrib ini dia sudah jamak kasar. Oh. Sudah misalnya maghribnya dia berjamaah dengan mukim ceritanya toh. Iya. Lalu dia mundur satu kelompoknya barisannya bikin jamaah untuk untuk 2 rakaat sholat Isya. Iya. Nah kita datang masbuk. kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau dia adalah orang sholat maghrib atau sholat Isya. Sedangkan kita tahu saja maka silakan ikut di jamaah itu, jangan bikin jamaah lain. Kalau selesai baru kamu lengkap. Iya, jadi kita tetap niatnya sholat maghrib. Dia Isya. Iya. Jadi dia duduk tahiyat akhir di rakaat kedua karena 2 rakaat saja dia mengkasar, maka kita berdiri untuk selesaikan sholat maghrib tak. Iya 3 rakaat. Sudah itu baru kita berdiri lagi kamat untuk sholat isya kita.
Untuk 2 rakaat. 2 rakaat. Iya. Karena berada di luar. Berarti di luar. Iya, masih di sana Ki. Rasulullah tidak pernah menjamak sholatnya, selalu mengkasar ketika dia berada di luar kampungnya, di luar rumahnya. Seperti itu. Ketika dia safar centranya, nanti pulang baru dia jamak. Nah, misalnya Rasulullah pernah di Madinah memerintahkan kepada sahabat untuk langsung sholat Isya. Tapi bukan mengkasar, menjamak. Iya. Semuanya mukim, orang penduduk Makkah, orang penduduk Madinah. Termasuk Rasulullah kan sudah berpindah mengajar di penduduk Madinah. Maka setelah sholat maghrib, Rasulullah meminta untuk kamat. Kamat lagi untuk sholat Isya, disambung sholat Isya. Iya. 4 rakaat. Kenapa disambung? Karena hujan deras. Rasulullah khawatir sahabat-sahabatnya ini ada mara bahaya yang timbul, bisanya sakit gara-gara kehujanan. Iya. Kalau dia perintahkan kau pulang dan kembali lagi waktu Isya, maka kan hujan-hujan. Iya. Maka Rasulullah langsung menyambungnya salat Isya, lalu mengatakan, kau persilakan kembali karena kau sudah selesai salat Isya. Aku khawatir kehujanan. Nah itu asbabnya, khawatir. Bolak-balik toh, maghrib, salat maghrib baru pulang, sebentar datang lagi Isya. Iya. Hujan-hujan lagi. Maka itu boleh, gara-gara hujan